Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan tahapan pengembangan UMKM materi mata kuliah, manajemen UMKM dan koperasi. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester. UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia, dan UMKM juga memiliki kemampuan untuk menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun hingga 60,4% dari total investasi. Koperasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung UMKM di Indonesia. UMKM merupakan tulang punggung ekonomi negara ini, dan koperasi dapat memberikan kontribusi besar untuk pertumbuhan dan keberlanjutan. Baik, kita mulai dari fase pertama, yaitu fase cari makan atau survive. Dalam perjalanan usahanya, seorang wira swasta akan mengalami beberapa fase tantangan. Setiap fase memerlukan tindakan yang berbeda dengan mengetahui apa yang mungkin akan dialami dan tindakan apa yang perlu dilakukan. Para pengusaha tentu akan merasa terbantu dalam menjalankan usaha mereka, dan karenanya juga dapat keluar dari jebakan keruwetan. Fase pertama adalah fase di mana perusahaan baru berdiri. Fase ini disebut fase cari makan. Fase ini disebut cari makan, sebab pada fase ini perusahaan memang sungguh-sungguh berjuang untuk cari makan. Tantangan utama yang dihadapi dalam fase ini adalah bagaimana mempertahankan perusahaan tetap bertahan, survive. Hal yang terpenting pada saat memulai usaha adalah menemukan apa yang dibutuhkan oleh pasar. Oleh karena itu, biasanya para pengusaha memulai usahanya karena mereka selalu melihat atau menemukan peluang, yaitu suatu celah untuk memenuhi pelanggan yang membutuhkan barang atau jasa tersebut. Untuk itu perusahaan harus mampu mengatur aliran kasnya, segera mendapatkan pemasukan, dan berusaha menghemat dana yang ada. Fase pertama dalam perjalanan bisnis, yang disebut juga fase cari makan atau survival, merupakan ujian utama bagi keberlangsungan perusahaan. Tanpa keuntungan, suatu usaha masih bisa bertahan cukup lama, tapi tanpa uang kontan, alias cash, perusahaan tidak akan bertahan. Untuk menjadi perusahaan yang sehat di fase ini, perusahaan perlu mengamankan kegiatan operasionalnya. Sebaiknya perusahaan memiliki cash flow total yang bisa mencakup pengeluaran operasional perusahaan untuk 3 bulan yang akan datang. Hal ini untuk mengantisipasi jika terjadi sesuatu yang tidak lancar atau tidak seperti yang diharapkan. Jika hal tersebut terjadi, maka perusahaan masih memiliki dana kontan untuk mendanai pembiayaan rutin, sehingga perusahaan tetap bisa beroperasi. Untuk menjaga keberlangsungan bisnis, perusahaan perlu memastikan kegiatan operasionalnya aman. Idealnya, perusahaan harus memiliki cash flow yang mencakup biaya operasional untuk 3 bulan ke depan. Ini penting sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan ketidaklancaran atau ketidakpastian di masa depan. Dengan demikian, perusahaan memiliki cadangan dana yang cukup untuk membiayai kebutuhan rutin jika terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Selanjutnya adalah fase cari duit. Di tahap ini, fokus utama kita adalah memperluas pangsa pasar dan meningkatkan pendapatan. Artinya, kita perlu meningkatkan upaya pemasaran dan penjualan. Kita harus benar-benar memahami pasar kita dan menciptakan pelanggan yang setia. Bagaimana kita bisa mencapai itu? Perusahaan perlu mengembangkan pengetahuan mendalam tentang pasar kita dan menciptakan strategi pemasaran yang efektif. Bagaimana kita bisa mencapai itu? Perusahaan perlu mengembangkan pengetahuan mendalam. Selain itu, kita juga harus memiliki tim penjualan yang solid dengan keterampilan yang kuat. Setelah melewati fase cari makan, perusahaan akan mulai melihat peningkatan signifikan dalam pendapatan. Pelanggan akan melakukan pesanan berulang dan omset perusahaan akan meningkat dengan cepat. Ini adalah tanda bahwa perusahaan telah menemukan tempatnya di pasar. Pada tahap ini, fokus utamanya adalah meningkatkan penjualan. Anda harus aktif dalam kegiatan pemasaran dan penjualan untuk menarik lebih banyak pelanggan dan menciptakan pelanggan yang setia. Anda perlu memiliki strategi pemasaran yang kuat dan melakukan upaya penjualan yang agresif. Penting bagi kita untuk memahami kebutuhan pelanggan kita dan menawarkan solusi yang sesuai. Selain itu, pada tahap ini, kita harus memastikan bahwa anggota tim kita sepenuhnya memahami visi, misi, dan budaya perusahaan.
Ini akan membantu kita mencapai sinergi dalam tim dan mencapai tujuan bersama. Dengan memiliki tim yang solid, kita akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk menarik dan mempertahankan pelanggan yang setia. Kita harus berinvestasi dalam tim kita karena mereka adalah aset terbesar kita dalam mencapai kesuksesan. Fase selanjutnya adalah fase cari sistem. Tahap penting selanjutnya dalam perjalanan sebagai perusahaan, tahap ekspansi dan pembentukan struktur organisasi. Seperti yang kita semua rasakan, perusahaan telah mencapai tingkat omzet yang membuat mereka merasa lebih tenang. Namun, dengan pertumbuhan ini, tantangan baru pun muncul. Pada tahap ini, perusahaan kita sudah mulai berkembang, pekerjaan semakin banyak, dan struktur organisasi sudah semakin besar. Oleh karena itu, kita perlu melakukan sistematisasi organisasi perusahaan. Ini dilakukan dengan membuat struktur organisasi yang jelas, job description yang terperinci beserta key performance indicators, dalam kurung, KPI, serta standard operating procedures, dalam kurung, SOP, untuk setiap departemen. Dengan melakukan sistematisasi ini, kita akan memiliki tim yang solid yang dapat bekerja secara efektif dan efisien, serta memudahkan upaya pengembangan perusahaan. Selain itu, pada tahap ini, kita perlu melakukan positioning produk atau jasa yang kita jual. Ini akan membantu kita menjadi lebih efektif dan efisien dalam melayani pelanggan yang kita miliki. Dengan menempatkan produk atau jasa kita dengan baik di pasar, kita dapat menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan pangsa pasar kita. Dengan memiliki kerangka organisasi yang solid, kita akan dapat mempertahankan kendali atas kegiatan sehari-hari perusahaan tanpa perlu merasa kehilangan sentuhan dengan bisnis kita. Selanjutnya perusahaan akan memasuki fase berikutnya, yaitu fase mencari orang. Pada tahap ini, fokus utama kita adalah membangun tim yang solid yang akan menjadi tulang punggung perkembangan perusahaan. Sumber daya manusia memainkan peran kunci dalam perkembangan perusahaan kita. Oleh karena itu, usaha untuk menarik orang-orang yang berbakat dan berdedikasi untuk bekerja demi tujuan perusahaan kita adalah hal yang sangat penting. Untuk dapat membentuk tim yang solid, kita perlu memperhatikan beberapa hal penting, dalam kurung, A. Pemimpin yang berjiwa besar, yang mampu memimpin dan menginspirasi tim dengan visi yang jelas. B. Tujuan bersama yang jelas, dalam kurung, C. Aturan main yang dipahami oleh semua anggota tim, untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. D. Rencana kerja yang jelas dan terperinci, agar setiap anggota tim memahami tanggung jawab dan harapan mereka. Keterlibatan penuh seluruh anggota tim, yang memungkinkan setiap orang merasa memiliki bagian dalam kesuksesan perusahaan. Selanjutnya fase terumit bagi perusahaan adalah fase 5 dan 6 di mana perusahaan harus melakukan ekspansi. Di fase ini, kegiatan marketing sudah didukung penuh oleh divisi operasional perusahaan. Image perusahaan pun sudah mulai dikenal banyak orang. Di saat inilah banyak kesempatan untuk bersinergi dengan penyedia produk dan jasa, yang walaupun jenisnya berlainan, tetapi melayani target market yang sama. Pada tahap ini, marketing telah mendapatkan dukungan penuh dari divisi operasional perusahaan. Citra perusahaan juga telah mulai dikenal oleh banyak orang. Ini adalah waktu yang tepat untuk menjalin sinergi dengan penyedia produk dan jasa lainnya, meskipun jenisnya berbeda, namun melayani pasar target yang sama. Dengan tim yang sudah solid, banyak perusahaan akan sangat berminat untuk bermitra dengan perusahaan Anda. Karenanya, penambahan produk maupun jasa akan berdampak positif secara langsung. Ini terjadi karena Anda tidak perlu lagi membangun struktur khusus untuk menjalankan usaha produk atau jasa tersebut. Dengan keberadaan tim yang solid, banyak perusahaan akan tertarik untuk bermitra dengan perusahaan Anda. Hal ini akan berdampak positif langsung pada penambahan produk dan jasa. Anda tidak perlu membangun struktur khusus lagi untuk menjalankan usaha produk atau jasa tambahan. Pada fase ke-6, Anda sudah siap meninggalkan kegiatan operasional sehari-hari perusahaan dan menerima return dari pembagian dividen atau dari hasil transaksi saham di perusahaan Anda. Yang Anda lakukan pada fase ini adalah mengembangkan usaha Anda melalui konsep buy, build, and sell atau membuat perusahaan Anda go public. Dengan melakukannya, Anda akan mendapatkan income dalam jumlah yang sangat besar. Dan terakhir adalah fase di mana perusahaan tinggal menikmati hasil atau enjoy this beautiful life to the fullest. Dalam perjalanan Anda membangun dan mengembangkan perusahaan, tentu Anda mengalami suka duka yang hanya bisa dirasakan oleh Anda sendiri. Namun, banyak pengusaha juga, dalam perjuangan mereka, telah lupa menjaga keseimbangan hidup, sehingga mengorbankan banyak aspek kehidupan lainnya.
Fase ini menekankan pentingnya bagi para pelaku UMKM dan koperasi untuk menikmati hasil dari usaha mereka. Meskipun menghadapi tantangan dan tekanan dalam menjalankan bisnis, merayakan pencapaian dan menikmati hasil yang telah didapat sangatlah penting untuk mempertahankan semangat dan motivasi. Dalam menikmati hasil usaha, penting untuk membangun kualitas hidup yang lebih baik bagi diri sendiri dan orang-orang di sekitar. Hal ini dapat dicapai dengan cara mengelola keuangan dengan bijak, merencanakan masa depan, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Setiap langkah dan tantangan yang dihadapi merupakan bagian dari perjalanan menuju kesuksesan, dan menghargai proses tersebut dapat membantu kita tumbuh dan berkembang sebagai individu dan pengusaha. Fase ini menekankan pentingnya menghargai proses dalam perjalanan menjalankan bisnis.